Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Khotimah, NIM 1914-000098. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang media proyeksi sejarah. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu tentang overhead projector atau OHP. Yang pertama yaitu pengertian overhead projector atau OHP. OHP adalah sejenis perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk memproyeksikan pesan yang ditulis pada plastik transparansi. Sesuai dengan namanya, overhead projector atau OHP dapat diartikan sebagai alat yang dapat memproyeksikan gambar melalui atau di atas kepala, ke layar, atau ke tempat proyeksi lainnya yang bersifat diskop atau memproyeksikan secara tidak langsung. Dibandingkan dengan alat proyeksi yang lainnya, OHP ini merupakan alat yang paling sederhana karena peralatannya hanya menggunakan sistem optik atau lensa dan elektrik atau kipas pendingin dan lampu proyeksi. Kemudian yang kedua adalah kegunaan dari overhead projector atau OHP ini, yaitu pengganti papan tulis dengan menggunakan pen khusus yang dituliskan pada lembaran transparansi atau plastik atau gulungan transparan. Yang kemudian tempat menunjukkan atau memproyeksikan transparan yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu tempat menunjukkan bayangan suatu benda. Selanjutnya, tempat menunjukkan model-model barang kecil baik dalam bentuk gerak ataupun diam. Selanjutnya, untuk mendemonstrasikan suatu percobaan, contohnya bagaimana gaya magnet bekerja terhadap serbuk besi. Poin yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam overhead projector atau OHP. Ada dua macam. Yang pertama, OHP classroom, yaitu OHP yang dirancang dan dibuat secara permanen untuk disimpan di suatu kelas atau ruangan. Pada OHP ini, lampu, kipas, dan pendinginnya ditempatkan di dalam kotak bagian bawah. Hal ini berakibatkan bahwa OHP tersebut mempunyai bentuk yang besar dan berat, tetapi mempunyai keuntungan tahan untuk pemakaian yang lama karena adanya kipas pendingin, sehingga udara panas di dalam kotak yang ditimbulkan oleh panas lampu bisa dihembuskan keluar. Macam-macam yang kedua yaitu OHP portable, yaitu OHP yang dirancang agar mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya lebih ramping. Pada OHP jenis ini, lampu proyektor dipasang menjadi satu dengan lensa di bagian atas OHP dan tidak dilengkapi dengan kipas pendingin, sehingga ukuran dan bobot beratnya lebih ringkas. Kemudian poin yang selanjutnya, penggunaan overhead projector atau OHP. Ada dua poin. Yang pertama dengan alat penunjuk, yang kedua menulis langsung. Dengan alat penunjuk ini menggunakan pensil atau pointer. Guru dapat menekankan perhatian siswa pada hal-hal yang penting. Penunjuk diletakkan di atas transparansi, bukan layar. Kemudian dengan cara menulis langsung, pada waktu menyajikan sangat menarik perhatian, bahkan pada transparan yang telah disiapkan sebelumnya. Dapat ditambahkan tulisan pada waktu penyajian dengan pen khusus. Pen yang digunakan mempunyai spesifikasi warna, ukuran, dan jenis. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari overhead projector ini atau OHP, yaitu kelebihannya dapat digunakan untuk menyajikan pesan di semua ukuran ruangan kelas. Yang kedua, menarik karena memungkinkan penyajian yang variatif dan disertai dengan warna-warna yang menarik. Yang ketiga, tatap muka dengan siswa selalu terjaga dan memungkinkan siswa untuk mencatat hal-hal yang penting. Yang selanjutnya, tidak memerlukan operator secara khusus dan tidak pula memerlukan penggelapan ruangan. Yang
5. Dapat menyajikan pesan yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, program OHP dapat digunakan berulang-ulang. Kekurangannya, presenter atau guru, dosen, atau yang lainnya harus membuat sendiri materi yang dipresentasikan di antara lembaran transparansi. Selanjutnya, pekerjaan ini tentunya membutuhkan waktu dan usaha yang cukup melelahkan, apalagi bila menggunakan teknik penyajian yang kompleks. Selanjutnya, transparansi ini adalah satuan terpisah dari proyektornya, sehingga bila transparansi tersebut tidak tersusun sesuai dengan urutan penyajiannya, maka akan terjadi kekacauan. Lalu memerlukan perencanaan yang matang dalam pembuatan dan penyajiannya. Selanjutnya, OHP merupakan hal yang tak dapat dipisahkan karena sebuah gambar dalam kertas biasa tidak bisa diproyeksikan melalui OHP. Selanjutnya, urutan OHP mudah kacau karena merupakan urutan yang lepas. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sriwayuli, NIM 1914090104. Saya akan melanjutkan penjelasan materi bagian B, yaitu slide film strip. Yang pertama, pengertian film strip atau film rangkai. Film strip merupakan satu roll film transparan 35 mm yang berisikan serangkaian gambar mati yang saling berkait. Film ini ditunjukkan melalui pesawat proyektor film strip yang dipantulkan pada sebuah layar. Berbeda dengan film bingkai, gambar atau frame pada film rangkai berurutan merupakan satu kesatuan memiliki ukuran yang sama dengan film bingkai. Jumlah gambar dalam satu roll film rangkai antara 50 sampai 75 gambar. Film rangkai bisa silen dan bisa pula sound. Film strip atau film rangkai atau gelang adalah media visual proyeksi diam yang pada dasarnya hampir sama dengan media slide. Yang kedua, jenis-jenis film strip. Ada dua jenis film strip, yaitu A. Ruas rangkap atau double frame ukuran 35 mm merupakan lebarnya. Yang B, ruas tunggal atau single frame ukuran 35 mm merupakan panjangnya. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan film rangkai atau film strip. Yang A, kelebihan film strip. 1. Lebih padat karena film strip dapat memuat beberapa puluhan gambar. Yang kedua, mudah menyimpan karena cukup digulung dalam sebuah silinder. Yang ketiga, mudah dipersiapkan baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Yang B, kekurangan film strip. 1. Proyektor film strip sukar diperoleh. Yang kedua, sukar untuk menunjukkan beberapa buah gambar saja. Sebab gambar merupakan suatu rangkaian. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari materi bagian B. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu poin C, yaitu penggunaan media proyeksi. Yang pertama itu ialah cara mendesain media proyeksi. Adapun cara mendesain yang dapat dilakukan agar media proyeksi menarik antara lain, yang pertama, memilih media proyeksi yang digunakan. 2. Menggunakan beragam warna yang sesuai menarik. 3. Mempersiapkan matang-matang agar tidak terjadi kesalahan. Yang keempat, menyampaikan materi menggunakan bahasa yang komunikatif. Selanjutnya yang kedua, langkah-langkah pengembangan media pembelajaran proyeksi. Yang pertama, menganalisis karakter siswa yang akan ditayangkan. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran melalui sikap yang akan ditanamkan melalui memperoleh keterampilan yang ingin dikembangkan. Yang ketiga,
memiliki penyajian materi kepada siswa secara keseluruhan. Yang keempat, menggunakan kartu indeks. Yang kelima, gunakan catatan naskah atau audio. Selanjutnya, penyajian media berupa slide yang ditayangkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media proyeksi. Yang pertama, kelebihan menarik karena memungkinkan penyajian yang variatif dan disertai dengan warna-warna yang menarik. Yang kedua, tatap muka dengan siswa selalu terjaga dan memungkinkan siswa untuk mencatat hal-hal yang penting. Selanjutnya, dapat digunakan berulang-ulang. Yang poin terakhir, kekurangan media proyeksi. Yang pertama, kadangkala terjadi distorsi gambar dan warna. Yang kedua, akibat kerusakan atau gangguan magnetik, pembuatannya memerlukan banyak waktu dan tenaga. Yang selanjutnya, memerlukan pergelaran ruangan untuk memproyeksikannya. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.